Selamat datang di Suara Jiwa Nusantara dari Nusantara Secret Project. Selamat bergabung untuk jiwa-jiwa yang terpanggil untuk mendengarkan percakapan dari jiwa kami. Perkenalkan, nama saya Rista. Saat ini saya berdomisili di Bandung. Dan saya nggak sendirian, saya bersama teman-teman saya di sini. Kenalan dulu atuh. Halo semuanya, aku Sheryl di Jakarta. Halo semuanya, saya Tommy, tinggal di Depok. Halo semuanya, ya perkenalkan nama saya Panutan Ditama. Biasanya bisa disingkat Panda atau bisa juga dipanggil Tama. Aku sendiri domisilinya Jogja ya guys ya. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Hatami Harmoni Hakim, bisa dipanggil Tami. Domisili saat ini ada di Amerika, di South Carolina tepatnya. Halo semua, salam kenal. Saya Kris dari Blitar, Jawa Timur. Ini sebetulnya ada Kanista juga. Kanista ini di Belanda, tapi kayaknya Kanista lagi melakukan sesuatu dulu. Jadi nanti Kanista bergabung ke kita di sini. Aku menyusul sebentar ya, lagi di luar sebentar. Ini semangat Indonesianya juga keren ini. Ini yang punya toko Indonesia ini di Belanda, keren. Ya. Ya, oke. Menyusul. Apa sih alasan teman-teman membentuk si Nusantara Secret Project? Dan Nusantara Secret Project itu apa? Sebenarnya tergerak dari ini ya, dari melihat kondisi Indonesia saat ini ya, di mana aku merasa tuh makin kesini kalau Indonesia tuh makin chaos aja, ada aja gitu ceritanya gitu ya. Nah, gimana sih kita memperbaiki ini, karena kita lihat program pemerintah ya yang banyak ada ini, ada itu, tapi ya sama aja gitu outputnya. Nah dari situ kayak ini kayaknya ada yang salah nih gitu. Apa nih yang salah gitu. Jadi aku mikirnya apa, dari ketemu Kak Rista ya, belajar tentang kesadaran gitu ya. Jadi ternyata memang sangat penting gitu ya kesadaran itu, karena gini, kita tuh kalau nggak secara sadar tuh kita tuh kayak merasa kecil gitu. Wah, Indonesia gini, tapi sebenarnya tuh kita tuh negara yang besar gitu loh. Nah, untuk menumbuhkan rasa itu ya kita harus berangkat dari bawah, bukan dari atas, benar-benar dari akarnya ya. Ibarat pohon itu kalau selama akarnya kuat, mau ditebang berapa kali pun, mau roboh berapa kali pun, tumbuhnya akan tetap sama kayak gitu ya, dan buahnya juga manis juga begitu ya. Jadi aku rasa nggak cuma ya based on pinter aja terus atau kuat aja, tapi ya sepertinya butuh kita kayak kehilangan akar gitu ya, kita kehilangan kesadaran ini. Nah di sini sih pengen sih bangkitin kesadaran teman-teman Nusantara gitu ya. Langkah ini memang besar, tapi dimulai dari diri kita sendiri sih. Kalau dari aku, kenapa aku join ke NSP Nusantara Secret Project? Kalau dia satu kata sih sebenarnya awalnya karena prihatin dengan kondisi Indonesia, dan sebetulnya itu udah muncul lama perasaan tentang prihatin kondisi Indonesia itu, dan belajar spiritual kayak menggali lagi ingatan tentang Nusantara, betapa sebetulnya Nusantara itu sangat-sangat besar, tapi kita semua itu dalam kondisi lupa gitu. Ya menurut saya suatu kesempatan untuk bekerja dari kata prihatin tadi itu, melakukan sesuatu untuk kata prihatin. Gak tahu besar kecilnya efeknya nanti, yang penting start melangkah aja sih Kak. Kalau dari aku pribadi, aku juga berangkat dari rasa prihatin juga sih dengan kondisi yang ada saat ini ya. Ya dari mulai pemerintahnya, ya dari mulai bencana yang juga lagi kita hadapin ya, kayaknya banyak banget cobaan yang lagi dialamin kita semua gitu.
Sebenarnya aku yakin bukan cuma aku aja tapi teman-teman juga. Sebenarnya kita kayak ngerasain ada panggilan di dalam diri kita yang sebenarnya kita mungkin nggak perlu memahami banget, tapi justru dengan kita bersama nih membentuk komunitas ini kita bisa saling mengisi itu gitu. Mungkin yang dibutuhkan saat ini adalah ruang sih, ruang untuk berekspresi, ruang untuk berkolaborasi dengan apa yang sebenarnya jadi, ya apa yang kita pikirkan, apa yang sebenarnya mau kita sampaikan, sebenarnya sih gitu ya. Salah satu poin juga adalah keterbatasan media saat ini sih gitu. Aku ngerasa ya stasiun televisi juga kayaknya nggak menyiarkan berita-berita yang memang seharusnya informasinya kita dapat. Jadi semoga ini juga bisa menjadi wadah kita buat berekspresi, buat menyampaikan aspirasi juga. Kalau dari aku, awal keresahannya hampir mirip dengan kakak-kakak yang lain, tapi dari aku sendiri itu lingkup kecil yang maksudnya bersinggungan langsung dengan sehari-hari itu, tentang etika, terus kemudian tentang perilaku, terutama anak-anak di sekitar aku gitu. Agak miris sebenarnya, karena sebenarnya untuk bisa mengawali langkah besar, kita pasti akan mengawali dari langkah-langkah kecil, dan generasi muda itu tonggak yang akan jadi penerus nantinya. Nah, itu sangat miris sekali apabila dari anak-anak yang sekarang yang nanti akan kedepannya membawa Nusantara ini atau Indonesia ini menjadi generasi emas selanjutnya, itu tuh sangat minim sekali akan hal-hal dasar tentang norma, etika, dan sebagainya itu. Jadi menurutku dari langkah-langkah itu untuk bisa membangun jati diri mereka sendiri dari dalam anak-anak kecil ini untuk langkah besar selanjutnya. Kalau misalkan dari Katami ini yang kebetulan ada di luar negeri, jauh banget. Iya ya, walaupun saya ada di sisi dunia lain dari Indonesia, tapi saya masih kayak ngerasa prihatin gitu dengan keadaan Indonesia sekarang yang bukan cuman ekonomi sosialnya tapi politiknya juga, yaitu dan krisis kesadaran yang ada di masyarakatnya. Banyak dari kita tuh kayak lupa gitu sama akar kita gitu, kehilangan hubungan sama jati diri, nilai kemanusiaan, kebijaksanaan, leluhur, serta tanggung jawab yang kita punya gitu, tapi kita sadari gitu kalau kita tuh negara yang kaya, tapi kenapa bisa diprovokasi gitu sama yang di atas gitu ya, sama yang mempunyai kuasa gitu. Ini menjadi bagian dari proyek ini tuh karena ingin belajar dan berkolaborasi, karena saat ini saya sadar itu saya nggak bisa bekerja sendiri, saya butuh teman-teman untuk berkolaborasi, untuk membantu menciptakan ruang yang bisa mengingatkan manusia kepada akar dan kesadarannya gitu. Bukan untuk menggurui atau untuk menentukan apa yang harus mereka pikirkan, tapi untuk mengajak setiap orang untuk berhenti sejenak dan melihat kembali gitu ke dalam dirinya, dan mengingat kembali siapa dirinya serta nilai apa yang kita perjuangkan. Betul banget ya. Satu hal yang cukup penting dari terkumpulnya teman-teman di sini adalah banyak loh orang-orang di luar sana, orang-orang Indonesia, anak-anak Nusantara yang punya ide, punya pemikiran, punya hati, tapi bingung kita bisa ngapain, kita harus apa, dan kita kalah suara dari orang-orang yang berani. Bisa orang-orang yang berani, apakah mereka bersuara melalui hati, apakah mereka bersuara melalui bayaran, atau kayak gimana tuh gitu. Satu hal yang sangat penting sebetulnya teman-teman ada di sini adalah memberikan mungkin sedikit banyak percikan semangat untuk teman-teman yang lain juga. Yuk mau ngomong yuk gitu. Kita bagian dari negara ini loh. Kadang aku pribadi sendiri, kadang-kadang aku suka ngerasa aku tuh terpisah gitu dari negara ini. Kok kayaknya orang-orang berani kayak demo apa segala macem, mereka melakukan sesuatu, orasi dan lain sebagainya, tapi kok aku pribadi mau ngomong itu susah. Aku cuma bisa ngeliatin berita,
Aku cuman bisa memperhatikan dari jauh, komen dari luar aja, tanpa benar-benar masuk, tanpa benar-benar berkontribusi gitu ke negara ini. Tapi mungkin teman-teman di sini tahu sendirilah, kemarin bulan Agustus ini entah kenapa Indonesia chaos banget. Kira-kira menurut teman-teman apa sih yang terjadi saat ini di Indonesia? Kenapa? Salahnya apa? Kenapa kita jadi kayak begini gitu? Ulang tahun 81 tahun, ternyata pertumpahan darah di mana-mana gitu, kayak sedih banget kan. Tapi menurut teman-teman kenapa sih Indonesia kayak begini sekarang? Pendapat pribadi ya, nggak ada benar salahnya ya. Ini menurut pendapat saya sendiri gitu. Mungkin kalau bicara kenapa Indonesia seperti ini saat ini, mungkin akumulasi sih Kak, akumulasi emosi yang udah, ya mungkin saya ngalamin peristiwa 98, ikutan demo di 98, terus berharap ada transformasi secara positif gitu ya, transformasi yang benar-benar merubah wajah Indonesia supaya lebih hebat. Ternyata kan siklus itu terulang lagi gitu. Jadi kayaknya akumulasi itu menumpuk dan sekarang benar-benar ke-trigger untuk speak out-nya gitu, untuk menyatakan kekecewaannya segala macam. Di sisi lain mungkin juga ini bisa jadi momen yang benar-benar merubah wajah Indonesia ke depan kalau memang kita semua berkesadaran bahwa momen perubahan ini untuk yang lebih baik gitu. Jangan sampai seperti dulu 98 yang kita semua udah punya harapan, ternyata tokoh-tokoh yang kemudian naik pun setelah itu bermain yang sama juga, itu masuk ke lingkaran yang sama lagi, dan itu nggak akan bawa Indonesia kemana-mana. Jadi mudah-mudahan kalau apapun yang terjadi, walau kita nggak tahu apa yang kedepannya, semoga yang berjuang saat ini itu benar-benar dengan kesadaran penuh, dengan nurani, dan apa misalnya perjuangan itu diijabah, dikasih kesempatan, siapapun yang nanti itu akan benar-benar bisa merubah kondisi Indonesia ini supaya lebih baik. Ini menarik nih, pola berulang, siklus berulang. Padahal kita udah pernah ngalamin demo 98 itu seperti apa gitu. Ternyata sekarang berulang. Kenapa bisa berulang lagi? No, pola yang berulang itu karena dari respon kita itu meresponnya sama, jadi nggak ada perubahan gitu kan. Jadi kalau selama polanya itu sama dan respon kita itu sama, ya akan terus sampai kita merasa kayaknya nggak gini deh gitu. Ini harus ada yang dirubah gitu. Jadi ya, apa yang dirubah itu kan PR-nya kan itu. Nah ini tuh menurut kayak sebuah teguran atau ya kita semua masyarakat harus berbenah gitu, nggak bisa ngandelin DPR atau sebut merek ya, yang atas yang inilah, kita harus mulai dari bawah gitu ya. Kita dengan salah satunya kita harus mengingat bahwa kita itu pernah kok nggak kayak gini gitu, kita tuh pernah menjadi pusat dari segala pusat gitu. Nah, kok bisa terputus gitu. Jadi sebenarnya yang Belanda menjajah itu bukan menjajah sumber daya kita, tapi memutus rantai sama leluhur kita gitu sih. Jadi diputus nih biar nggak sehebat dulu gitu ya. Ini yang kita ajari ke kalian yang sekarang, yang menurut mereka lah gitu ya. Ada yang nggak tepat gitu, ada yang nggak match tuh. Sebagai leluhur tuh ngasih tahu kalau Indonesia tuh nggak gini loh. Ini tuh kita tuh udah ada patokannya, dari segala pemerintahannya, dari segala itu sebenarnya udah dirancang gitu. Dan segala teknologinya, kita tuh punya teknologi ini, kita harus gitu, harus sadar bahwa oh iya kalau gini terus nih bakal semakin ini ya semakin parah ya menurutku ya. Itu menurut pribadi sih. Mungkin teman-teman lain ada pandangan lain. Kalau menurutku sih aku merasakan seperti itu. Kalau misalkan dibilang tadi kata Mama bilang kita nggak bisa bergantung terus sama pemerintah atau sama yang berkuasa di atas sana gitu ya.
Apakah Iya, betul betul. apakah bisa dibilang bahwa masyarakat selama ini ngandelin pemerintah? Yes, betul. Contoh Menurutku sih gitu. gimana tuh? Contohnya, iya gini sih, apa kayak misal ngandelin pemerintah harus adil, pemerintah harus ini gitu ya. Tapi mirisnya di masyarakat bawah sendiri ada ya ini nyambung sama Kak Kris tadi ya, kayak moralnya yang rusak gitu-gitu ya. Jadi nggak inline gitu. Kita menuntut hal baik ke pemerintah, tapi kitanya sendiri nggak siap gitu untuk berubah menjadi lebih baik. Makanya perlu ada kesadaran. Oh iya, kalau misalnya kita ini tuh nggak bisa apa ini ada pemerintah, tapi harus dari masyarakat bawah yang nanti kesadarannya akan meluas. Nah, yang bawah-bawah generasi bawah ini ya udah berkesadaran dari sini, jadi kayak air itu Pak, air naik ke replace gitu. Aku sangat setuju kalau ya mohon maaf ya, tapi the bitter truth ya, kenyataan bahwa masyarakat Indonesia belum siap. Kadang sakit sih gitu kalau untuk mengakui bahwa kita belum siap gitu ya. Tapi memang ya itu kenyataannya. Sesimpel misal contoh, dulu beberapa tahun lalu pernah ada demo, bukan demo sih, pengajuan tentang legalisasi ganja. Jujur dari aku pribadi, aku tidak setuju kalau misalkan regulasinya nggak benar, karena belum tentu masyarakat kita itu bisa se-wise itu, sesiap itu gitu untuk menerima hal tersebut. Ujung-ujungnya dipakai mabok, dipakai party gitu, penyalahgunaan gitu kan. Jadi memang belum siap. Tapi kalau misalkan ngomongin ketidaksiapan nih, kalau dari Kak Kris sebagai seorang edukator, kira-kira apa sih yang bikin masyarakat tuh jadi tidak siap dan tidak pernah siap gitu? Menurut aku tuh karena egonya sih Kak. Manusia-manusia sekarang itu beregonya tinggi dan beranggapan bahwa pusat semesta atau dunia itu tuh, terlebih lagi di negara ini tuh kayak mereka yang paling berkuasa. Padahal kita tuh harusnya seimbang antara kita sesama manusia dengan Tuhan terutama ya. Pasti itu kayaknya keputus gitu. Kita tuh beriman kayaknya cuma sebatas ya udah aja gitu, kayak ikut, atau kalau enggak oh di sini bilang A ya udah aku ikut A. Jadi tidak berkesadaran untuk kembali sebenarnya dekat dengan Tuhan itu seperti apa, dekat dengan alam itu seperti apa, dengan sesama manusia itu seperti apa. Jadi bukan hanya egosentris yang ibaratnya aku manusia, aku yang paling benar, yang paling berkuasa kayak gitu. Padahal kalau dia bisa berimbang, maksudnya oh alam ini juga bisa lo kita rangkul agar sama-sama hidup berdampingan dengan selaras. Akhirnya kan dampaknya juga kemana-mana ya, maksudnya kayak ibaratnya kalau kita berkeimanan yang baik, berkesadaran yang baik, kita tuh bisa loh hidup berdampingan dengan alam, dengan hewan, dengan sesama manusia juga. Dan mungkin perpecahan dan semua ketamakan itu tuh tidak akan terjadi gitu. Jadi mungkin karena sudah momentumnya juga gitu ya, akar-akar yang tadi juga dibilang Kak Tama itu udah berangsur-angsur putus, dan juga terlalu egonya terlalu dipentingkan sebagai yang utama, jadinya keseimbangan itu jadi rusak gitu. Karena kalau dari sisi spiritual ya, mungkin aku ingin sedikit mengutarakan unek-unek gitu. Indonesia itu adalah salah satu negara yang bahkan di KTP itu dituliskan agamanya. Kayaknya di Belanda tidak, di Amerika enggak ya. Kenapa sih di Indonesia harus dituliskan agamanya apa? Karena jangan lupa kita, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mohon maaf banget, aku harus bilang dari apa yang aku lihat di sekelilingku, orang-orang di Indonesia yang katanya beragama, tapi kenyataannya pada musyrik. Dan sadar gak sih, banyak banget mungkin kita pun gak sadar gitu ya, kalau ternyata kita saat ini musyrik, menuhankan uang. Jadi itu kan makanya kenapa jadi banyak banget korupsi rela di mana-mana, duit disembah. Akhirnya kita orang-orang kecil kekurangan duit.
Tapi karena kita pun menyembah uang, akhirnya apa? Nipu orang, judol. Ya mohon maaf ya, tapi itu sakit sih. Maksudnya satu hal yang menurutku itu betul banget paling mendasar karena maksudnya aku dari sisi spiritual, dan yang aku perhatikan adalah dari sisi spiritualitas, kita ini munafik. Orang-orang Indonesia tuh munafik, percaya Tuhan, tapi sekarang nggak punya duit, ya puyeng tuh gimana caranya begini. Ya gimana tuh, dari hal kecil aja kayak begitu gitu. Sampai ke atas-atasnya yang nggak tahu ya. Tapi apa sih yang mengakibatkan apa lah, pengen nyebut oknum tapi udah bukan oknum. Udah terlalu banyak terlalu banyak yang pada akhirnya siapapun itulah, kita nggak bilang cuma pemerintah, di rakyat pun banyak korupsi. Nah tapi awal mulanya nih, kalau kita ngomongin budaya ini, anggaplah ini budaya ya, maksudnya balik lagi ya, ini kenyataan pahit yang harus kita terima bahwa saat ini Indonesia punya budaya yang sangat kuat, yaitu budaya korupsi. Kenapa sih gitu? Awalnya dari mana kira-kira nih? Kalau kita runtut ke belakang, awalnya dari mana sih sebenarnya budaya korupsi ini sampai merajalela? Karena kan kita nih udah berkuar-kuar bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun untuk bilang stop korupsi, tapi ternyata kita terus aja berulang kayak begini. Kayaknya kita harus mulai ngelihat ke akar masalahnya pertama, apa yang mengakibatkan nih korupsi itu jadi membudaya gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang kalau dia korupsi berarti ini orangnya nih jahat dari lahir, kayaknya enggak deh gitu kan. Kalau menurutku sebenarnya korupsi ini bisa terjadi karena adanya kombinasi antara sistem yang kurang baik ya secara audit dan lain-lain, dan budaya, dan juga kayak adanya kesempatan sih. Kan kalau kata Bang Napi itu kejahatan ada karena ada kesempatan gitu ya. Jadi termasuk juga korupsi sih kalau menurutku gitu. Dan secara sistematis ya. Jadi yang terjadi di sini tuh kayak udah dianggapnya mungkin kayak hal biasa. Bahkan aku kayak ada lihat salah satu demo yang mendukung salah satu program pemerintah, dan ada mewawancarai salah satu ibu-ibu yang mendukung program tersebut. Dia bilang ya nggak apa-apa kalau korupsi karena menurutku itu korupsi itu hak prerogatifnya pemerintah. Itu pemikirannya dari mana sih kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak udah menjadi, entah dia tidak paham bahwa sebenarnya yang dikorupsi itu adalah uangnya sendiri kan sebenarnya. Dan itu kayak dianggap hal biasa jadinya gitu. Menurutku sih itu sih. Itu aku setuju juga sih, normalisasi atas sesuatu yang memang sudah umum. Kayak ibarat kata gini lah, wajar laki-laki selingkuh. Normalisasi kan gitu. Karena ya pada akhirnya betul, ketika itu dinormalisasi, jadinya tidak ada pembatasan di bawah sadar kita bahwa itu tuh sesuatu yang salah. Karena seharusnya sistem kesadaran manusia nih, ketika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sistem bawah sadarnya, dengan pola bawah sadarnya, jadi dia pasti akan merasa bersalah. Seharusnya. Nah masalahnya kayaknya ini mohon maaf banget ya, kemarin aku gedek banget ngelihat apa tuh namanya, yang beliau tuh korupsi 10M di Surabaya Zoo tuh, yang cuma cengar-cengir gitu ya. Dia tidak merasa bersalah gitu. Jangan ngomongin Tuhan lah. Kadang aku tuh suka mikir kayak begini ya. Dia tuh nggak takut masuk neraka gitu ya. Tapi gimana kalau dia sendiri nggak Tuhan gitu ya? Ya udahlah ya, itu mah bukan urusan kita. Cuman apakah dia tidak merasa bersalah? Ada kemungkinan ketika kita punya sistem di bawah sadar bahwa itu normal, kita menormalisasi itu. Ya ketika kita melakukan sesuatu itu, kita nggak ngerasa salah juga karena itu normal. Itu bukan sesuatu yang salah. Beda dengan beberapa orang yang ditanamkan sedari kecil bahwa itu sesuatu yang salah. Karena kalau ngomongin tadi siapa ibu-ibu tadi yang bilang kayak gitu, aku jujur aja, dulu tuh dari kecil aku ngedengar tentang korupsi, aku nggak peduli. Karena aku pikir ya itu kan bukan uang aku juga yang curi.
Tapi pada akhirnya setelah dewasa aku mengerti bahwa ketika mereka mengkorupsi uang tersebut, mereka mengambil sebagian besar uang dari peredaran ekonomi di Indonesia. Yang dampaknya adalah uang yang beredar di Indonesia itu makin sedikit. Ketika uang yang beredar di negara kita makin sedikit, kita kebagiannya sedikit ewang gitu. Sedikit-sedikit jadinya, dan itu sangat berdampak. Mungkin ya itu juga salah satunya kesadaran bahwa hal tersebut tuh merugikan kamu juga loh. Mungkin banyak orang nggak sadar itu ya, apalagi aku mah tinggal jauh dari Jakarta, nggak ada dampaknya kok, aku mah nggak deket sama kantor DPR misalkan, nggak ada efek buruknya buat aku, jadi mereka nggak peduli juga. Dolar cuma buat orang kota gitu, orang ini ya, kalau orang desa nggak pakai gitu dolar. Cuman itu kan mungkin untuk orang-orang yang tidak sadar ya. Kalau kita ngomongin orang yang sadar, coba deh, Katam itu jauh banget dari pusat negara kita gitu. Kira-kira dari Katam ngerasain dampaknya nggak sih, mungkin untuk ngasih sudut pandang aja gitu sama orang-orang bahwa ternyata itu tuh berdampak juga loh ke kita bahkan ketika kita jauh. Lebih kayak terpanggil aja gitu, kayak sedih gitu, kayak ya bukan di Indonesia ya, di mana-mana juga, setiap negara juga punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Di mana-mana juga kan demo, di mana-mana juga ribut, di mana-mana juga revolusi, di Prancis, di Amerika, di semuanya gitu. Itu tuh karena salah satunya dikuasai kelompok kecil gitu yang mengendalikan informasi, sumber daya, dan keputusan. Gimana ya jelasinnya? Kelompok kecil tuh kelompok kalau balik dari zaman kita dulu dijajah, kan kita dijajah sama Belanda ya, itu sama VOC gitu kan. Itu setelah kita merdeka, menurutku tuh mereka masih ada tapi kayak sembunyi-sembunyi gitu. Mereka yang menginfiltrasi pemerintahan, gimana caranya supaya dia diajarin korupsi gitu, diajarin supaya kayak dihilangin semua sejarahnya kita gitu. Informasi sumber daya kita diambil, secara langsung kita merdeka, tapi nggak merdeka juga, mereka diam-diam gitu kayak menginfiltrasi pemerintah, organisasi besar itu gitu, supaya melakukan hal yang nggak seharusnya gitu. Ini benar, mereka masih melakukan itu gitu ya. Kita ini siapa? Apakah ada organisasi? Menurut kata kita ngomongin konspirasi nih ya, kita ngomongin konspirasi. Apakah menurut Katabi ada nih memang orang organisasinya yang memberikan influence kayak begini. Kalau tadi bilang POC, apakah mereka masih nih gitu mempengaruhi kita secara tidak terlihat gitu, atau gimana nih cara mereka untuk masuknya ke pemikiran masyarakat Indonesia tuh, itu kayak gimana sih? Ya kayak Kalisa tadi yang pertama bilang, masih ada organisasi tapi diam-diam gitu mereka masuk. Boleh sebut nama nggak? Contoh ya kayak George Soros gitu kan, dia kan terkenal banget tuh kayak ngasih duit buat demo, buat kericuhan, bikin provokasi, salah satunya gitu. Kalau misalnya katakanlah ini kan kita ngomongin konspirasi ya, semua orang bebas untuk berbicara gitu. Katakanlah itu mungkin benar ya. Kalau misalkan itu benar, berarti benar dong kemarin kata Prabowo, orang-orang demo tuh dipengaruhin antek-antek asing. Kalian denger nggak tuh waktu Bapak Presiden kita ngomong kayak begitu? Tapi kalau misalkan kayak begitu, berarti pemerintah itu bagian dari pengaruh asing, atau kayak gimana tuh? Sudut pandangnya kayak gimana? Mungkin dari Kak Cheryl, Kak Tama, Kak Tommy, Kak Kris mau ngomongin sesuatu. Pendapat kalian aja ya, ini mah kita bebas berbicara aja. Kalau menurut pendapatku ya Kak, sebenarnya kalau kita pointing on something itu kan kita nggak tahu juga nih, karena kan semuanya tuh duality gitu ya. Tapi yang menurutku masih ke bawah itu adalah budayanya sih, termasuk dengan budaya kurangnya transparansi, jadi tidak menjelaskan atau menyajikan hal yang faktual gitu, khususnya dari pemerintah ke masyarakat gitu. Jadi kan komunikasinya
ada yang kehambat nih, atau komunikasinya ada yang disamar-samarin. Termasuk kayak kuartal kedua, infonya kan pertumbuhan ekonomi 5,3%. Kalau nggak salah 5,2 something lah. Tapi nyatanya kok nggak sebanding nih, nggak sama analisanya dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Buktinya masih banyak sih orang-orang yang memang miskin, bahkan kaum menengah pun sekarang itu kayak berasanya kayaknya udah sulit banget sih sekarang gitu. Jadi pertumbuhan yang secara angka itu tidak sebanding, tidak sama dengan apa yang sebenarnya aktual ada di lapangan gitu. Nah ini kan berarti ada apa nih, budayanya yang memang seolah-olah ini menutupi asal Bapak senang kah atau gimana? Kalau aku sih ngeliatnya gini Kak, siapapun yang jadi RI nomor 1 ataupun yang terpilih memimpin negara ini, itu pasti akan digoda sama yang begituan gitu. Jadi karena sebegitu pentingnya Indonesia buat global, pasti mereka pingin mengontrol Indonesia. Justru itu yang kita pingin, saya yakin ya itu yang kita pingin capai gitu, bahwa bangunin kesadaran, bangunin ingatan bahwa kita tuh bangsa yang sangat besar gitu. Jadi dengan modal itu mungkin itu yang kedepannya bisa membuat jati diri kita lebih kuat gitu. Jadi nggak gampang untuk di setir oleh bangsa lain gitu. Karena lepas dari sosoknya siapa, saya yakin kalau misalnya yang tadinya si A dengan si yang ini, nantinya si B dengan yang ini gitu. Jadi kalau yang A gagal, yang B masuk gitu. Jadi pasti akan selalu dicoba seperti itu karena kepentingannya mereka sangat terkait dengan Indonesia. Tadi Kak Tobi bilang adalah Indonesia ini punya peran yang penting untuk global. Coba pentingnya apa emang sih Indonesia? Maksudnya kita punya apa? Kenapa? Kalau misalkan kita ngomongin antek asing, kita ngomongin penjajah dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin, oke, kita kaya kalau kata sejarah di SD gitu, rempah-rempah dan lain sebagainya, walaupun apakah betul gara-gara itu gitu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya lah ya. Tapi kalau misalkan saat ini deh, kita ngomongin saat ini, what's the thing gitu, apa yang penting dari Indonesia? Kenapa banyak menurut gitu beberapa pemikiran Indonesia penting ini sampai dipengaruhi sama asing? Pentingnya apa? Mungkin teman-teman yang lain di rumah nih juga yang masih mikir apa sih pentingnya Indonesia teh gitu, bisa sedikit berpikir dari apa yang ada di pemikiran teman-teman. Tapi Kak, maksudnya kenapa kita positioningnya sangat strategis ya? Satu, seperti yang kita tahu bareng, sumber daya alam gitu, laut kita sedemikian luasnya segala macam, itu pastilah itu sumber ekonomi. Mungkin mereka juga punya, tapi ekspor dulu di Indonesia, habisin dulu Indonesia, baru pakai stoknya mereka. Mungkin pemikiran seperti itu gitu. Selama bisa ngeruk dari sini, kenapa pakai stoknya mereka di Indonesia dulu yang dihabiskan. Dan kedua, kita tuh sekarang udah berapa sih, 200 juta lebih ya jumlah penduduk. Itu market yang sangat-sangat besar sih untuk yang bisa menggerakkan ekonomi dunia. Dan sayangnya kita sampai saat ini itu sebagai konsumen ya, bukan yang menyetir ekonomi. Itu sih Kak, kenapa Indonesia penting menurut saya. Ini keresahanku sebenarnya. Kalau memang Indonesia sepenting itu, kita punya pemerintah, dan harusnya ya, orang-orang di pemerintahan bukan orang bodoh tuh, harusnya. Kenapa mereka tidak memberdayakan itu sampai kepikirannya sama orang lain? Kita sendiri yang punya, kenapa nggak kepikiran? Menurutku sih tadi hari ini tuh pas banget. Aku ngelihat reels ya, reels itu yang aku post di story. Jadi itu ada benernya tadi Kak Tami ya. Kak Tami tadi nggak salah juga gitu, nggak salah juga. Aku di situ dengar bahwa
kita itu dijajahnya bukan pakai senjata lagi loh gitu. Kita tuh jajahnya tuh lebih halus lagi lewat apa? Lewat undang-undang, lewat peraturan-peraturan yang dimana secara nggak sadar gitu pemerintah itu atau masyarakatnya tuh ngikut gitu. Jadi dibikin sehalus mungkin gitu, biar senegara kita ini tertidur, nggak kerasa kalau sedang dijajah atau ibaratnya diperkosa lah ya. Gitu ya. Jadi nah kesadaran ini perlu karena kenapa? Karena termasuk aku jadi inget deh, ini kan ada di Mall kan juga bahas UU apa untuk perampasan aset ya, undang-undang. Nah bisa jadi kenapa itu nggak disah-sahin, bisa jadi lewat situ juga tuh gitu. Ini nggak disah-sahin nih gitu, bisa jadi ada apa kita apa nggak tahu ya. Cuman ya beruntungnya mungkin masih ada masyarakat kita yang berkesadaran ayo sahin gitu kan ya. Gitu ya. Jadi memang penting sih menurut aku, kembali lagi sih ya, kalau mau Nusantara great again ya kita harus benar-benar sadar bahwa ketika hal yang halus ini masuk gitu, kita tuh pemerintah tuh ngeh gitu, oh ini kalau ini gini nih dampaknya gini sih gitu. Jadi untuk pengambilan keputusan pemerintahan itu nggak cuma based on aturan, tapi based on hati nurani, based on benar-benar Pancasilanya kepake ya Tuhan Maha Esa. Jadi aku perlu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan gitu. Aku punya satu logika berpikir. Ketika katanya Indonesia ini kaya, Indonesia ini penting, Indonesia ini banyak hal yang di dalam negara kita itu diperebutkan oleh bangsa lain. Sampai antek-antek asing dengan segala cara apapun itu, entah dengan penyebaran informasi, masuknya ke kebudayaan, pemikiran dan lain sebagainya, mereka kepikiran untuk menguasai apa yang kita punya. Statement kedua berbicara bahwa aku yakin orang-orang di pemerintahan itu bukan orang-orang bodoh harusnya. Kalau misalkan dia pintar, harusnya kepikiran dong untuk memberdayakan apa yang kita punya. Tapi kenapa kenyataannya kayak begini? Logikanya cuma dua. Kemungkinan pertama, Indonesia tidak sekaya itu. Kemungkinan kedua, mohon maaf nih, pemerintahan tidak secerdas itu. Bodoh. Dan mau gak sih kita ngakuin kalau kita tuh bodoh? Masih bodoh. Dan sekarang duit MBG, kenapa nggak gaji guruin? Nah, mohon maaf, ini kan permasalahan utama, salah satu permasalahan utama menurutku adalah pembodohan. Masyarakat dibodoh-bodohin. Pendidikan itu tidak maksimal. Yang jadinya ketika orang jadi DPR, ya kali DPR kita bisa jadi anggota DPR loh dengan kita cuma lulusan SMA. Jadi guru harus S1, akta 4, S2 profesi, tapi gajinya 500.000. Iya nggak? Ya mohon maaf ya. Balik lagi, teman-teman ngeliat nggak kemarin berita-berita kalau kalian menolak MBG berarti kalian memilih mati. Logikanya di mana gitu? Apakah bisa kita bilang orang-orang itu cerdas? Kita nggak nyalahin pemerintah ya, tapi sistem pendidikan itu yang jadinya sangat penting. Ya kita mau berharap apa? Kita nggak bisa berharap apapun menurutku ya. Kita nggak bisa berharap apapun dengan pemerintahan ketika ya sistem pendidikan yang mereka dapatkan pun tidak semaksimal itu. Kita mau berharap apa? Dan kita paling nggak mau mengakui kalau kita bodoh kan. Ini bukan cuma orang Indonesia aja, kayaknya semua manusia ketika dibilang akuin dong kamu bodoh, apalagi kalau kita masuk ke dunia spiritual. Hal pertama, ketika kita ingin mempelajari spiritual, akui kita bodoh. Dan itu hal yang paling susah.
Dan ya maksudku balik lagi ketika kita berbicara tentang kebangkitan Nusantara ini sebetulnya kan spiritual awakening dalam skala kolektif satu negara Nusantara gitu. Sama aja kayak spiritual awakening juga. Satu hal yang paling fundamental ketika kita spiritual awakening, kita harus akui kita bodoh. Negara kita, karena kita punya banyak, menurutku ya, dari sudut pandangku, karena kita punya banyak sejarah, kita punya historical, kita kaya raya. Kita punya banyak kebudayaan kita tuh tinggi. Leluhur kita tuh bukan orang-orang yang sembarangan. Akhirnya kita tidak mau mengakui kalau saat ini, ya kalau kita bandingin sama kecerdasan leluhur, kayaknya atuh mungkin tidak seberapa persennya gitu. Ya gimana kita mau mengakses kecerdasan leluhur? Gimana kita mau mengakses kebijaksanaan leluhur? Kalau bahkan otak kita saja tidak dimaksimalkan, kita saja tidak mau mengakui kita bodoh gitu. Menurutku sih ya, kita sebagai bahan refleksi negara kita, semua orang di elemen kesadaran ya, di elemen masyarakat, mau itu pemerintahan, mau itu rakyat, mau itu orang-orang di pendidikan, mau itu orang-orang di politik, mau itu orang-orang kedokteran dan lain sebagainya. Kayaknya kita harus sedikit nurunin ego kita untuk mengakui bahwa kita ini bodoh. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sebelum kita sudahi perbincangan ini. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman semua yang mungkin nonton atau ngedengerin pembicaraan kita ini? Mungkin kalau dari aku pesan ke mungkin yang memang ditakdirkan nonton video ini gitu dan merasa resonate somehow dengan apa yang dibicarakan, apa yang di ini, jangan denial, jangan ditolak, cari jalan untuk langkah awal awakening. Buat masyarakat Indonesia yang lagi nonton dan merasa resonate dengan ini. Pertama untuk pemerintah, kalau dibilang Indonesia punya potensi besar, iya. Tapi jangan lupakan juga sistem tata kelolanya itu seperti apa. Jangan denial kalau memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki, ya perbaikilah. Jangan malah nambahin program-program baru yang tidak pro rakyat. Dan jangan tutup kupingnya gitu. Dengan tone deaf, harus mendengarkan juga gitu aspirasi rakyat. Kan sebenarnya kita kalau lagi dalam masa sulit sebenarnya pengennya apa sih? Pengen didengerin dulu. Baru bisa nantinya menjadi bahan evaluasi buat pemerintah ke depannya yang baik seperti apa. Gitu. Dan untuk ya kan kita punya banyak suku, agama, adat, kan kita ini kayak sejauh ini ya baik-baik aja gitu kan, kayak selama kita saling menghormati, saling menghargai, saling menyadari gitu kan, jangan sampai gampang terprovokasi. Ya kalau kita bisa bersatu ya kita bisa maju gitu. Pesan bagi yang menemukan video ini nantinya tetap jadi diri sendiri meskipun agak berbeda dari yang lain, tapi jangan sampai menormalisasikan hal-hal negatif itu sebagai hal yang lumrah gitu. Padahal kamu tahu dari hati nurani pasti akan tahu lah ini mana yang benar, mana yang salah. Pesan dari seluruh masyarakat Indonesia ya. Ayo kita bareng-bareng gitu ya, untuk kita mungkin bisa berharap pemerintah sesuai dengan harapan kita, tapi jangan lupa perubahan besar itu diawal dari langkah kecil. Kita mesti sadar dari keluarga kita, karena yang bergotong royong, jadi energi positif kalian akan menyebar ke seluruh masyarakat. Cukup kalian berbuat baik, sadar, ikuti intuisi mana yang baik bersalah, insya Allah nanti akan menyebar. Penutup dari aku untuk teman-teman yang mungkin merasakan panggilan di dalam jiwanya untuk melakukan sesuatu untuk negara kita, untuk kebangkitan Nusantara. Kalian nggak halu, kalian nggak sok-sokan pengen ngelakuin sesuatu tapi aku nggak tahu, aku bukan siapa-siapa. Kalian adalah sesuatu.
kalian adalah bagian penting dari negara ini. Suara kalian sangat dibutuhkan. Dan kalian nggak sendirian. Kita semua di sini dan kalau dikumpulin kayaknya satu Indonesia gitu, ini banyak banget orang-orang yang terpanggil jiwanya untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia. Jadi kalian nggak perlu takut. Apapun title kalian pikir kalian tidak penting, kalian sepenting itu. Berani untuk mulai bersuara. Yang ngikutin orang. Utarakan suara dari jiwa kalian, utarakan suara dari hati nurani kalian, karena yang paling benar itu bukan pemikiran orang lain, tapi intuisi kalian sendiri. Jadi siapapun yang nonton video ini, mudah-mudahan kalian tergerak, kita akan bersatu bersama-sama, mungkin kita akan bareng-bareng untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, karena aku percaya sih kita tidak ditakdirkan untuk hidup sengsara di Indonesia. Sesuatu yang memang lebih penting daripada itu, dan kalian mulai untuk bergerak, mulai untuk bersuara. Jadi terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa lagi di obrolan selanjutnya. Terima kasih. Dadah dulu. Dadah. Dadah.